Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat serangan anjing liar, 2 anak kecil luka parah di Jemberana. Pencurian toko ponsel, 2 pelaku membawa kabur puluhan telepon seluler. Puluhan delegasi Forum Air Dunia ke-10 mengunjungi Taman Tirta Gangga, Karangasem. Kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR di Karangasem terus bertambah. Agar tidak meluas, Dinas Kesehatan Karangasem gencar melakukan vaksinasi ke masyarakat. Dinas Kesehatan juga menyiapkan stok vaksin anti rabies untuk manusia di seluruh posko rabies center di setiap puskesmas di 8 kecamatan di Karangasem. Saat ini stok vaksin anti rabies di gudang farmasi berjumlah 4.000 dosis dan setiap hari tersedia 10 dosis vaksin di puskesmas dan rumah sakit di Karangasem. Calon anggota PPS di seluruh desa di Kabupaten Karangasem Jumat pekan lalu mengikuti tes YETI yang berlangsung di 10 SMK dan SMA di Kabupaten Karangasem. Sekolah ini sengaja dipilih karena memiliki ruang komputer yang lengkap. Tes sempat terganggu jaringan dan akses server yang tidak berfungsi. Dari 461 calon peserta, ada 39 orang yang tidak lulus dan beberapa orang juga tidak hadir. Setelah tes tertulis, peserta yang lulus akan mengikuti tes wawancara untuk menjaring 3 orang anggota PPS yang akan bertugas di setiap desa. Aksi 2 wanita bule kembali membuat heboh Bali. Dengan hanya mengenakan bikini, mereka membasahi diri dengan bahan bakar di pom bensin Pertamini. Lokasinya diperkirakan di sekitar daerah Canggu, Badung. Kedua wanita ini sengaja merekamnya, lalu mengunggahnya ke media sosial sehingga menjadi sorotan luas publik di media sosial. Selain tidak pantas, tindakan mereka membasahi diri dengan bensin bisa membahayakan orang lain. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan peristiwa tersebut dan meminta aparat bertindak tegas. Kasus 2 wanita bule di Bali yang berperilaku tidak senonoh juga mendapat perhatian serius dari sejumlah pihak. Mereka mempertanyakan kembali efektivitas buku panduan Do and Don'ts yang dikeluarkan Kemenkumham. Menurut mereka, buku panduan tersebut tidak bisa menekan kriminalitas dan perbuatan tidak senonoh wisatawan asing. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta aparat harus bertindak tegas untuk membuat efek jera karena sanksi deportasi tidak membuat mereka takut. Gelombang tinggi dan angin kencang melanda perairan Karangasem selama sepekan terakhir ini. Kondisi ini menciutkan nyali nelayan di pantai ujung Karangasem untuk mencari ikan. Mereka memilih menganggur sementara waktu sambil menunggu kondisi cuaca membaik daripada harus mempertaruhkan nyawa. Selama sepekan mereka hanya memperbaiki kapal dan jaring. Selama ketinggian gelombang mencapai 2 meter disertai angin kencang, nelayan tidak akan mencari ikan.
Pengerukan tebing di salah satu daerah di Kabupaten Badung menjadi perhatian serius sejumlah pihak di Bali. Video yang beredar di media sosial ini memperlihatkan alat berat menggerogoti tebing kapur yang diduga untuk membangun fasilitas pariwisata di salah satu kawasan wisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta pengerukan tebing dihentikan sementara untuk mengetahui perizinan. Menurut Sandiaga, pengerukan harus sesuai dengan tata ruang serta pariwisata hijau. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka pertemuan tingkat tinggi World Water Forum ke-10 atau Forum Air Dunia di Bali Nusa Dua Convention Center. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak negara-negara di dunia untuk berkomitmen merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan. Jokowi mengatakan sekitar 70% permukaan bumi yang tertutup air, hanya 1% yang bisa diakses sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Ia juga mengkhawatirkan nasib 500 juta petani kecil yang rentan diterpa kekeringan, padahal mereka menyumbang 80% pangan dunia. Untuk mengamankan jalannya konferensi tingkat tinggi World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10, Polres Karangasem meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat pengamanan di perairan Karangasem. Patroli laut semakin sering dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan di tengah laut, termasuk mencegah masuknya barang atau bahan terlarang ke Bali melalui jalur-jalur tikus seperti Pelabuhan Rakyat. Selain Polri, pengamanan di perairan Bali dilakukan TNI Angkatan Laut dengan sejumlah kapal KRI yang rutin berpatroli. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.